Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema program studi D3 Teknik Informatika Udinus berkontribusi ciptakan startup baru. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, saya ke Adit. Ini setelah Adit menang, Adit bikin startup Kodama Udinus ya. Kebetulan Adit menjadi ketuanya. Begitu. Boleh diceritakan sedikit tentang Kodama itu seperti apa? Oh ya, jadi Kodama itu adalah singkatan dari kostumisasi Kokedama. Oke. Nah, kemudian startup Kodama ini bergerak di bidang pertanian. Mengapa? Karena di bidang pertanian sendiri itu kurang adanya digitalisasi. Jadi seperti itu. Karena digitalisasi banyak di bidang kuliner, begitu ya, transportasi, begitu pertanian belum ada. Nah, Adit melihat ada peluang itu, begitu. Nah, itu idenya dari mana, Adit? Kalau ide sendiri, kami mencoba observasi di Google. Ternyata ada suatu teknik penanaman yang sangat unik dan sangat efisien untuk digantungkan di dinding. Gitu. Untuk antusias masyarakat sendiri seperti apa sih, Adit? Antusias masyarakat sendiri sangat baik karena ketika membeli produk kami ini, mereka langsung membuat story di Instagram, langsung kami bisa reply gitu. Oke, jadi ini sudah dijual ya produknya Adit ini? Sudah. Kalau dijual harganya berapa? Yang ukuran seperti ini sekitar 30 sampai 35.000. 30 sampai 35.000 untuk satunya ya? Ya, namun bergantung pada jenis tanamannya juga harganya. Kalau ini jenis tanaman apa yang ini dibawa jenis Adit ini? tanaman lidah mertua atau sansevieria. Lidah mertua? Ya. Oke. Nah, ini untuk bisa beli tanaman seperti yang Adit bawa sekarang, misalnya pemirsa Kampus Corner berminat untuk membeli, kemana belinya? Teman-teman kalau mau membeli produk kami bisa melalui Instagram biotresnot.nursery. Di situ ada link melalui WhatsApp dan ada website kami yang bisa digunakan untuk memesan. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Fikri. Pak Fikri, ini Adit ini sangat berbakat dan sekarang membuat startup. Nah, itu emang yang diajarkan di D3 Teknik Informatika seperti itu kah, Pak? Iya, karena nanti di pelajaran technopreneurship itu mereka diajarkan membuat proposal bisnis untuk membuat startup. Dan hasil akhirnya nanti ya berbentuk startup itu nanti ketika KKI mereka juga membuat startup untuk sebuah perusahaan gitu. Jadi mereka memang tujuannya karena di Udinus kan kewirausahaan yang ditekankan. Jadi ini kewirausahaan melalui teknologi komputer gitu, lewat web dan mobil ini. Iya, apa yang membedakan D3 Teknik Informatika di Udinus ini dengan ayahnya di kampus lain, Pak? Ya, karena D3T ini bisa dikatakan sudah jarang, jadi yang konsentrasi untuk web dan mobil itu bisa dikatakan hanya Udinus, karena yang di tempat lain itu TI D3 itu lebih ke pemrograman akuntansi atau yang lainnya. Jadi kalau TI S1 mungkin pesaingnya banyak, tapi kalau untuk TI D3 ini katanya di Indonesia itu sudah pada tutup dan tinggal hanya 3 atau berapa ini. Jadi sekitar TI 3 S1 banyak, iya, kalau tapi TI D3 itu jarang. Iya. Yang konsentrasi langsung ke praktisi gitu. Dan di sini memang berbeda dengan TI D3 lainnya karena praktisinya di praktisi bidang mobil dan web ini. Fasilitas apa yang diberikan kepada mahasiswa, Pak? Karena ini masih pandemi, jadi mereka juga kasihan juga karena di tempat kita ada lab itu di atas sudah ada jaringan komputernya, sudah ada lengkap dengan wifi, sehingga mereka praktek dan belajar itu di kelas. Mereka dari pagi sampai sore itu harusnya di kelas gitu, seperti kerja gitu ya, masuk jam 7 pulang jam 4 dan mereka masih bisa menempati kelas sampai sore mungkin atau sampai maghrib seperti itu. Jadi seperti Mas Adit umpamanya kelompok 1 itu dia di kelas itu terus dari pagi sampai sore, harusnya seperti itu programnya. Tapi ini ada kendala seperti ini ya, jadi mereka mungkin ya agak sedikit kurang, tapi masih bisa menemui dosennya karena dosennya selalu standby di kampus sekarang ini. Oke, baik. Adit merasa kesulitan nggak dengan sekarang kan kamu baru semester 2 ya, tapi tahu-tahu ada pandemi seperti ini. Proses belajar mengajar dirasakan Adit seperti apa? Kalau proses belajar mengajar sendiri lumayan kesulitan karena tidak ada interaksi secara langsung gitu. Paling melalui Zoom atau Google Meet yang hanya bertatap muka, tidak ada praktek secara langsungnya. Jadi kami
mencoba mencari tutorial-tutorial juga di internet untuk membantu proses belajar. Jadi solusinya itu ya, mencari tutorial lagi di internet. Itu kreatif ya Pak, Iya. mahasiswa sekarang ya? Sekarang harus kreatif ini. Harus kreatif. Nah kalau di Kodama sendiri kegiatannya seperti apa sih? Kegiatan dari Kodama sendiri adalah kami mencoba mengambil tanaman hias dari petani-petani terutama pada daerah Kecamatan Bandungan. Karena di situ banyak petani tanaman hias. Nah, dari situ kami mengambil tanamannya dikasih ke kios, salah satu kios mitra kami yaitu Rejoyoso Nurseri. Nah, kemudian dari situ kami membuat kokedamanya. Setelah itu kami jualkan. Itu sudah berlangsung sekarang, Adit? Sudah berlangsung, namun lebih ke tanaman hias, belum terlalu. Tapi kan ini lagi pandemi, bagaimana untuk bertemu dengan masyarakat di sana? Melewati link WhatsApp tadi yang ada di Instagram. Jadi berkomunikasi hanya melalui link WhatsApp ya? Iya. Nah sejauh ini ada tidak keluhan-keluhan yang diberikan dari teman-teman yang sudah bergabung di Kodama ini? Keluhannya ya salah satunya adalah itu tadi, komunikasi antara penjual dan pembelinya tidak bisa secara langsung. Walaupun kadang melalui telepon pun untuk menjelaskan segala hal yang ditanyakan kadang masih kesulitan. Jadi itu adalah kesulitan yang dirasakan dari Kodama ya, karena komunikasinya itu tadi. Nah kalau kita flashback sedikit untuk pada saat Adit mengikuti kompetisi, apa kesulitannya? Kesulitan dari kompetisi sendiri adalah memikirkan konsep yang biar bisa matang menjadi suatu startup seperti ini. Pada waktu itu benar-benar kami memikirkan secara matang bagaimana agar bisa menjadi juara, ambisinya seperti itu. Ambisinya menjadi juara tanpa bimbingan dari dosen ya. Nah di sana katanya pesaingnya dari UGM ya? Iya. ITB. ITB juga ada. Dari UGM dan ITB, tapi Adit berhasil menjadi pemenang. Iya. Nah itu pada saat kompetisinya itu kan dilakukan secara online. Pasti deg-degannya berbeda dengan pada saat kompetisi tatap muka begitu. Nah itu pada saat online apa yang dirasakan Adit pada saat kompetisi itu, Adit? Kalau ada gangguan koneksinya terganggu itu kan bermasalah sekali. Iya, karena pada kompetisi itu sebenarnya ada workshopnya terlebih dahulu, diarahkan oleh pengajar di workshopnya. Nah kemudian karyanya dibuat. Nah dari situ teman saya kadang nggak bisa connect karena masalah sinyal itu tadi. Itu ya, jadi untuk sinyal koordinasinya kadang susah agak juga. susah. Nah itu pembagian tugasnya bagaimana antara Adit dengan dua teman Adit? Jadi pembagian tugasnya ada 3. Yang pertama ada marketing, yang kedua ada CEO-nya, yang ketiga ada teknologinya. Nah yang bagian marketing adalah teman saya Rizky Arya Bayangkara, kemudian yang CEO-nya itu teman saya yang dari Undip juga, yang dari namanya Rizky Aji Pangestu, dan teknologinya, digitalisasinya adalah saya sendiri. Nantinya akan ada kompetisi lagi yang akan diikuti Adit? Ya ini sedang mengikuti kompetisi LIDM seperti yang arahan Pak Fikri tadi. Itu dilaksanakan tanggal berapa, Adit? Sudah dimulai sejak tanggal 7 Juni sampai 7 Agustus untuk pendaftaran dan pengumpulan karya. Oke, berambisi lagi untuk menjadi juara? Berambisi lagi. Oke, dan ini hebatnya, ini kompetisi yang kemarin Adit ikuti adalah kompetisi yang pertama kali ya, pertama kali dan langsung jadi juara. Oke Pak Fikri, tadi Adit sudah menyampaikan bahwa sebagai mahasiswa mengalami kesulitan untuk belajar melalui daring seperti ini, dan Adit sebagai mahasiswa mencari tutorial-tutorial untuk memecahkan solusinya begitu. Kalau dari pengajar sendiri Pak, apa solusi yang diberikan ketika mahasiswa mengalami kesulitan Pak? Kalau dari pengajar sendiri ini lagi disiapkan untuk video-video pembelajaran seperti itu. Tapi ada arahan juga, ini saat ini dosen harus standby di kampus, tapi tetap jaga jarak karena ruang dosen kan jaraknya juga 2 meter antara tempat duduk dosen satu dengan lainnya. Nanti mahasiswa itu sebenarnya dibagi kelompok dan mahasiswa itu dapat konsultasi langsung ke kampus seperti itu, tapi tidak rombongan, paling 2 atau seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan tetap bisa konsultasi langsung menemui dosennya seperti itu. Sudah dilaksanakan Pak sekarang? Ya mulai semester ini sudah, tapi kemarin baru diuji coba, tapi kan mungkin banyak mahasiswa yang belum tahu, tapi mulai semester ini sudah mulai tadi. Melalui Kampus Corner ini adalah sosialisasi Ya, pada sosialisasi, mahasiswa, ya. jadi mahasiswa yang mengalami kesulitan bisa langsung datang ke kampus, nanti akan ya, konsultasi dengan diberikan dosennya. konsultasi.
Nah, ini saya nanti mau minta tanggapan Pak Fikri tentang Ya. Kokedama, tapi kita akan break dulu, kita akan bahas Ya. di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kampus Corner.